jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Manusia niscaya akan meniti tahapan demi tahapan dalam kehidupannya. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Niscaya pasti kalian semua akan menjalani tahap demi tahap dalam proses kehidupan ini. Saat ini kita sedang menjalani tahapan jatah hidup di dunia ini, dan sudah bisa dipastikan tahapan yang berikutnya adalah kematian. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Sesungguhnya barang siapa yang matinya saat bertemu dengan Rabbnya dalam keadaan mujriman, yakni dalam keadaan berbuat dosa, maka baginya neraka jahannam. La yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati di dalamnya dan tidak juga hidup. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat. Sebaliknya barang siapa yang matinya dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertakwa, dan sungguh telah dibuktikannya dengan beramal solih, faulaika lahumud darajatul ula. Maka bagi mereka adalah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan kematian, pilihan kita dalam hidup ini bukan lari dari kematian, tapi pilihan kita adalah memilih momentum terbaik saat kita semua mati. Apakah mati dalam keadaan berbuat maksiat, su'ul khatimah, atau mati dalam keadaan taat kepada Allah Ta'ala, dalam keadaan beriman, husnul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Segala amal itu tergantung pada akhirnya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada beberapa keadaan setiap manusia menjelang ajal atau kematiannya. Ada orang yang mati yang didahului dengan sakit, yang sakitnya tidak sembuh sehingganya ajal menjemputnya. Terkait dengan ini, orang yang sakit, sakitnya adalah penghapus dosa-dosanya. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan sakit, artinya hingga matinya sakitnya tidak sembuh, maka sakitnya menjadi kafarat, penghapus dosa-dosanya. Karena ma mim musibatin tusibul muslim illa waqad kafarallahu biha anhu. Tidak ada satupun musibah penyakit yang menimpa seorang muslim kecuali dengan musibah tersebut Allah hendak menghapuskan dosa-dosanya. Jadi sakit menahun atau sakit yang lama sampai ajal menjemput tidak sembuh, artinya kematian karena sakitnya, maka sakitnya akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Ada juga yang mengalami kematian karena kecelakaan atau karena bencana alam atau peristiwa musibah yang lainnya. Ini pun mati dalam keadaan pun diampuni dosa-dosanya. Misalnya diantaranya mati karena mat'un, terkena wabah penyakit, maka dihapuskan dosa-dosanya
mati tenggelam, wal ghariq, tenggelam di laut, tenggelam di sungai dan lain sebagainya pun diampuni dosa-dosanya, termasuk juga karena bencana alam yang lainnya atau peristiwa kecelakaan. Misalnya sahibul hadmi, orang yang tertimpa bangunan, atau kecelakaan ketika latihan, atau kecelakaan lalu lintas, itu juga termasuk dalam kategori mudah-mudahan mati dalam keadaan dihapuskan dosa-dosanya. Kemudian yang berikutnya, tingkatan yang ketiga, ini yang lebih tinggi, yakni mati dalam keadaan membela kehormatan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena membela kehormatan dirinya, maka matinya mati syahid. Wa man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati membela hartanya dari pencuri atau begal atau perampok, maka matinya mati syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Dan barang siapa yang mati membela keluarganya, maka matinya mati syahid. Maka dapat kita ambil penegasan, kalau mati membela diri saja mati syahid, mati membela harta saja mati syahid, mati membela keluarga saja mati syahid, apalagi mati membela negara. Barang siapa yang gugur karena bela negara, fahuwa syahid, maka matinya mati syahid. Kemudian yang berikutnya, kategori yang keempat, asyahidu fil ma'rikah, yakni mati syahid di medan tempur, melawan penjajah, melawan pemberontak, melawan separatis dan lain sebagainya. Kematian di medan tempur adalah mati syahid yang paling tinggi nilainya, baik karena membela negara maupun karena membela agama. Maka kematian di medan tempur adalah kematian syahid yang tertinggi nilainya. Bahkan dari itu semua ada kematian yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Mati gugur karena melawan khawarij. Dalam terminologi lampau disebut dengan istilah khawarij, dalam terminologi modern disebut dengan istilah teroris. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Mengapa Nabi bersabda sekasar itu? Sahabat bertanya, siapa anjing neraka itu ya Rasulullah? Orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah yang sah. Orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk memberontak negaranya sendiri. Mereka itu kata Nabi adalah anjing-anjing neraka. Syarru qatla tahta adimis sama, seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini adalah mati sebagai separatis, mati sebagai teroris. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian adalah gugur karena melawan pemberontak negara. Kesimpulannya jamaah Jum'ah rahimakumullah, mati itu pasti. Entah takdir kita mati di medan tempur atau mati kita di atas kasur tempat tidur, yang jelas mati itu pasti. Jangan pernah lari dari kematian, karena tidak ada satupun orang yang bisa lari dari kematian saat ajal sudah menjemput. Tetapi yang bisa kita pilih adalah momentum terbaik saat mati. Mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan bertakwa, bahkan mati dalam keadaan syahid
diakui oleh Allah Subhanahu wa taala.